Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, angka baiknya kita buka dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk pertemuan minggu ini ya, saya buat tugas saja dulu ya. Jadi mengembangkan apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu ya. Jadi pengembangannya di sini di tugas ini. Untuk tugasnya itu seperti apa? Jadi tugas ini sebenarnya teman-teman ini pemanasan untuk masuk dalam mata kuliah yang lebih advance lagi, ya. Dalam mata kuliah yang lebih advance lagi, ya. Di antaranya ada sistem pendukung keputusan atau SPK atau sistem pakar. Ya, jadi nanti di SPK ini teman-teman akan membuat sebuah sistem yang dapat membantu sang pakar membuat keputusan. Ya, pakar itu siapa sih? Orang-orang yang ahli ya, atau orang-orang yang terkait dengan sebuah apa ya namanya ya? Keahlian. Misalnya contohnya adalah dokter gitu ya. Kemudian misalnya ada lagi bos di perusahaan, ada lagi misalnya dosen, kemudian bisa juga manajer keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi SPK ini nanti teman-teman akan membuat sistem untuk membantu pakar membuat keputusan. Ya. Jadi teman-teman membuat SPK ini bukan berarti itu adalah keputusan yang mutlak, tidak. Melainkan keputusan tersebut tetap yang menentukan adalah si pakar. Ya. Nanti teman-teman akan masuk ke mata kuliah SPK juga akan ketemu dengan mata kuliah SPK. Kalau sistem pakar ini adalah sistem yang memang pakar gitu. Ya, benar-benar didesain memang sistem ini adalah pakar. Contohnya misalnya teman-teman akan membuat sebuah sistem self driving car ya, misalnya ya, mobil yang bisa berjalan sendiri. Apakah menunggu keputusan driver untuk menentukan apakah itu lampu merah atau tidak? Tidak kan? Artinya si mobil ini memang didesain pakar. Benar-benar ketika memang yang dilihat itu adalah lampu merah, dia akan berhenti tanpa menunggu keputusan si pakar. Ketika di depan ada mobil, dia jaga jarak gitu ya. Kemudian ketika dia mau belok kanan, dia akan lampu sen gitu ya. Kemudian nanti akan melihat sekeliling, ketika ada orang dia akan berhenti dan seterusnya gitu ya. Jadi itu bedanya antara SPK dan sistem pendukung keputusan dan sistem pakar. Oke. Untuk tugasnya saya tidak sampai serumit itu, sedetail itu enggak. Jadi ini baru pemanasan. Saya ulangi sekali lagi, ini baru pemanasan ya. Jadi tugas ini adalah gambaran sederhana sistem pendukung keputusan ataupun sistem pakar yang nanti akan teman-teman temui di mata kuliah lanjutan. Oke, tugasnya itu seperti apa ya? Langsung saja saya buatkan flowchart-nya ya teman-teman ya. Saya buatkan flowchart-nya, nanti teman-teman ubah flowchart ini ke dalam bahasa pemrograman Python ya. Yang pertama, tugas yang pertama. Oke ya, mulai. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman memasukkan ini, yang pertama ini menantu idaman ya. Judulnya menantu idaman ya. Nah, nanti jadi sistem ini usernya siapa? Usernya calon mertua gitu ya. Jadi calon mertua teman-teman. Jadi di sini dari mulai, kemudian nanti selanjutnya calon menantunya ya. Calon menantunya diminta untuk memasukkan ini. Ya. Diminta untuk memasukkan apakah beragama ya. Saya beragama aja ya biar semuanya netral gitu ya. Yang penting beragama ya. Kemudian nanti apakah keluarga baik ya.
Ya, kemudian apakah ganteng atau cantik gitu ya. Cantik gitu ya. Kemudian apalagi apakah berpendidikan gitu ya. Kan minimal S1 gitu ya, misalnya minimal S1 gitu ya. Kemudian apakah orang yang baik. Apalagi beragama, dari keluarga yang baik, ganteng atau cantik, berpendidikan minimal S1, kemudian apakah orangnya baik, kemudian apakah penghasilannya mapan. Ya, jadi ini nanti masukannya seperti ini banyak ya. Ya, jadi ketika mulai nanti calon menantu itu diminta untuk memasukkan nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilainya ini nanti teman-teman masuknya simpel aja. 1 itu ya, 0 itu tidak. Dibuat simpel saja ya. Apakah beragama? Oke, saya beragama Islam gitu ya, atau Kristen atau Protestan atau Hindu Buddha ya. Ketika beragama berarti nanti di sini akan calon menantu akan memasukkan angka 1. Apakah dari keluarga yang baik? Ya, misalnya memasukkan angka 1. Apakah ganteng atau cantik? Jika ya, memasukkan angka 1. Pendidikan minimal S1 misalnya. Ketika ya, memasukkan angka 1. Orang yang baik, ya, misalnya ya orang yang baik, kemudian penghasilan mapan misalnya, oh belum mapan misalnya, no. Nanti dari masukan-masukan ini ya, dari masukan-masukan ini, selanjutnya akan dihitung totalnya ya, totalnya. Jadi nanti dari tadi beragama, misalnya teman-teman masukkan dalam variabel agama gitu ya, agama, kemudian nanti masukkan lagi apa tadi, semuanya ya, semua variabel ini, keluarga baik, baik. Ini untuk variabelnya, ini saya harapkan teman-teman menggunakan variabel yang mengandung nama teman-teman ya. Misalnya agama ir gitu ya, baik ir. Misalnya saya namanya Irwan ya, baik ir, agama ir gitu ya. Saya supaya memudahkan bahwa teman-teman benar-benar mengerjakan sendiri ya. Misalnya ganteng ir gitu ya. Kemudian S1 ir. Baik apa namanya? Keluarga baik ya. Ini keluarga ya berarti ya. Berarti ini ke ir gitu ya. Plus penghasilan misalnya pengir ya. Mau buat terserah nanti variabelnya seperti apa. Yang penting mengandung nama teman-teman. Nanti semuanya akan dijumlahkan. Ya, apakah tadi agamanya apa beragama? Misalnya 1, kalau misalnya tadi jawab pilihan kita seperti ini, pilihan saya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gitu ya. Nah, nanti akhirnya totalnya ada 5. Ya, totalnya ada 5. Nah, di sini adalah proses. Ya, di sini adalah proses. Proses bentuknya adalah kotak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman tinggal membuat percabangannya. Ya. Jika total, ini pasti kan jelas ya, bilangan bulat dan jelas angkanya, maksimal pasti 6. Jika total sama dengan 6, maka cetaknya apa? Sangat recommended menjadi menantu. Recommended menjadi menantu. Misalnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, misalnya 5 gitu ya. Selanjutnya adalah 5.
total 5, ya saya tuliskan dulu aja. Total 5 gitu ya, total 4, total 3, empat, 3, 2, 1 ya. Kemudian ini enggak ya, berarti ya. Ini langsung output. Oke. Ketika totalnya sama dengan 5 ya, totalnya sama dengan 5, nanti akan keluar adalah apa ya? Recommended that menjadi menantu gitu ya. Jika total sama dengan 4, maka cukup recommended, perlu digali, misalnya perlu dikenali lebih dalam, misalnya seperti itu. Ini misalnya 3 ya, 3 misalnya udah tidak recommended. Coba cari yang lain misalnya ya. Misalnya ini sangat tidak recommended. Misalnya yang satu misalnya satu misalnya kayaknya jarang juga yang Cloud AJ gitu ya. Misalnya ya, Cloud AJ. Kemudian kalau misalnya 0 kan artinya berarti ini yang lainnya aja ya. Berarti ini yang lainnya. Ya, jika tidak juga artinya kan nilainya 0. Ya udah berarti sehat. Mau jadikan dia menantu gitu ya. Jadikan dia menantu. Ya, artinya kalau 0 kan tadi ya, 0 itu ya nggak beragama, nggak keluarganya baik, nggak ganteng atau cantik, nggak berpendidikan, nggak orang baik, nggak penghasilan mapan. Ya sudah, nanti keluarnya adalah sehat, mau jadikan dia menantu gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah nih, misalnya oke, dia 6 gitu ya, dia 6. Oke, ini input output ya simbolnya ya. Oke, selanjutnya selesai. Sorry agak jelek ya. Ini berarti tidak semua yang ke bawah nih. Tidak. Ini ya.
Gitu ya. Jadi ini adalah flowchartnya. Sekali lagi saya terangkan ya. Yang pertama dia adalah aplikasi menantu idaman. Dari mulai apakah beragama, ya sudah nanti dituliskan saja di sini keterangan ya. Jadi di sini keterangan ketika mulai nanti akan ada ini aja keterangan, boleh nanti saya kasih. Mulai. Kemudian di sini ada output. Pilih 1 jika ya. Pilih 0 jika tidak. Ya, nanti akan ada keterangan seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya apakah beragama, nanti akan masukin 1 atau 0, apakah keluarga baik 1 atau 0, ganteng atau cantik 1 atau 0, pendidikan 1 atau 0, orang yang baik 1 atau 0, penghasilan mapan 1 atau 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah dimasukkan tadi nilai-nilainya, dicari totalnya. Ya, tadi masukkan apakah beragama, kan masukkan 1 atau 0 tuh. Itu nanti ditampung dalam variabel, misalnya agama IR. Keluarga baik 1 atau 0 ya, misalnya tampung dalam keluarga IR. Ganteng atau cantik misalnya ganteng IR gitu ya. Jadi dimasukkan dalam variabel, kemudian dijumlahkan semua variabelnya. Ya, jika totalnya dari variabel ini ya adalah 6, berarti nanti keluarnya adalah si siapa gitu ya. Itu sangat recommended menjadi menantu ya. Ya, lebih bagus nanti teman-teman masukkan juga di sini, nanti ditambahkan lagi di sini ya. Masukkan calon menantu. Gitu ya. Nanti dimasukkan tuh calon menantunya ya, namanya. Kemudian oke, kalau misalnya tadi 6 berarti misalnya calon menantunya misalnya siapa, Ray gitu ya. Ray sangat recommended menjadi menantu, seperti itu. Jadi dipanggil lagi nama menantunya. Kemudian di sini totalnya 5, Ray recommended menjadi menantu. Ya, kemudian totalnya 4, oh Ray cukup recommended, perlu dikenali lebih dalam. Kemudian tadi 3 ya, Ray tidak recommended, coba cari yang lain ya. Tidak recommended menjadi menantu. 2, Ray sangat tidak recommended. Kemudian 1, Ray ke laut aja gitu ya. Kemudian masih tidak juga sehat, mau jadikan Ray menantu misalnya seperti itu ya. Jadi sorry ya Ray ya, saya menggunakan namanya ya. Jadi nanti disesuaikan dengan nama menantu yang dimasukkan di awal gitu ya. Setelah itu program selesai. Oke, gampang ya. Gampang ya, jadi gampang. Ini hanya percabangan biasa ya. Silakan teman-teman nanti buat nih ya, yang tugas yang pertama. Tugas yang kedua ini semuanya teman-teman mengerjakan ya. Karena kerumitannya berbeda dan konsepnya berbeda, jadi semuanya diharapkan mengerjakan. Yang kedua adalah program perakiraan cuaca atau ramalan cuaca atau weather forecasting ya. Weather forecasting. Forecasting artinya apa? Ramalan gitu ya. Jadi nanti ramalan tetap artinya adalah ramalan. Weather forecasting. Nah, untuk tugas kedua ini seperti apa? Bedanya dengan studi kasus yang pertama, kalau yang studi kasus kedua ini jawabannya adalah ya atau tidak. Ya. Jadi kita mulai ya. Oke ya. Kemudian di sini ada keterangan ya. Jawab dengan ya atau tidak. Ya atau tidak. Selanjutnya nanti di sini akan ada
masukkan, misalnya masukkan, atau oke, jangan masukkan ya. Apakah bulan akhiran ya atau tidak? Ya. Jika oke. Misalnya ini adalah tanya. Misalnya tanya satu ya, misalnya. Misalnya ini variabelnya tanya satu ya. Misalnya di sini variabelnya tanya satu. Jika tanya satu sama dengan ya, ingat ya, menggunakan ya, menggunakan string, maka akan ditanya lagi. Ya, maka akan ditanya lagi. Oh, enggak, bukan ditanya lagi. Maka user diminta untuk memasukkan lagi. Ya, misalnya udara lembab, gitu ya. Apakah udara lembab? Ya, misalnya di sini. Ya. Jika ya, berarti nanti akan ada percabangan lagi. Tanya dua ya, misalnya ini tanya dua sama dengan ya. Kalau misalnya nanti akan ada pertanyaan lagi. Ya, akan ada pertanyaan lagi. Misalnya langit gelap. Kita 3 pertanyaan aja ya, biar simpel. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah level skripsi, nggak sesimpel ini ya. Ini hanya pemanasan. Langit gelap, berarti tanya ketiga sama dengan ya. Ya. Jika ya, oke, jika ya, nanti akan langsung jelas di sini. Kemungkinan besar turun hujan. Kemungkinan besar turun hujan. Hujan. Diharapkan bersiap-siap, misalnya seperti itu ya. Diharapkan bersiap-siap. Kemudian selesai. Selesai ya. Selesai ya. Kemudian selanjutnya ya, kalau misalnya tadi, misalnya nih, apakah bulan berakhiran ketika tidak, ketika ya, sorry. Ini kan jawab nih. Tanya satu, yang ini apakah bulan berakhiran ya atau tidak. Kalau ya, berarti nanti akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak, maka ya misalnya ini jelas gitu ya. Ini cuman sampel ya. Ya, misalnya jika tidak, hari ini cerah, tidak turun hujan. Ya, kemudian, oke, jika udara lembab dia tidak lembab, tapi kan di situ ya, ya-nya ya. Oke. Udara lembab ya, udara lembab. Jika ya, maka nanti akan ada pertanyaan ini yang selanjutnya. Jika tidak maka nanti berarti kan akhirnya berakhiran tapi tidak lembab gitu ya. Cuaca kemungkinan terang. Misalnya kayak gini ya. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya tadi
jawabnya ya. Ada pertanyaan lagi, langit gelap nggak? Kalau misalnya langit gelap, ya berarti kemungkinan besar turun hujan. Ya, jika tidak berarti misalnya siap-siap hujan akan turun. Misalnya seperti ini. Ya, jadi nanti di sini bedanya dengan yang pertama adalah kalau yang studi kasus kedua ini jawabannya adalah ya atau tidak. Kalau misalnya sudah oke semuanya ya. Ya. Maka selesai. Oke, gini ya. Jadi teman-teman ya, simple. Ya, yang kedua ini adalah perakiraan cuaca, ramalan cuaca atau weather forecasting. Mulai jawab dengan ya atau tidak. Itu sebagai keterangan jawaban. Apakah bulan ini berakhiran dijawab ya atau tidak sama user. Selanjutnya dicoba nah di sini nanti akan ditanya ya. Dicek. Pertanyaan yang pertama tadi dijawab ya atau tidak. Kalau misalnya tidak berarti hari cerah tidak turun hujan. Langsung akan keluar seperti itu. Kemudian selesai. Jika ya, maka ada pertanyaan lagi. Ya. Udara lembab atau tidak? Ya, jika tidak, maka cuaca kemungkinan terang. Ya, artinya kalau udah masuk di sini bulannya sudah nih. Akhiran ya. Baru ditanya lagi udara lembab atau tidak. Ketika pertanyaan kedua ini jawab ya, maka masuk ke sini pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya tidak, ini tidak ya, cuaca kemungkinan terang, selesai. Kalau tadi ya, maka akan ada pertanyaan lagi. Langitnya gelap atau tidak? Ya. Ketika pertanyaan ketiga ini dijawab ya, maka ketika ya kemungkinan besar turun hujan. Jika tidak, siap-siap hujan akan turun atau hujan kemungkinan akan turun. Seperti itu. Oke, itu ya adalah tugas yang harus teman-teman jawab. Saya beri waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Yang pasti yang harus teman-teman lakukan adalah variabelnya original. Ya, silakan teman-teman benar-benar mengerjakan sendiri. Belajar sama teman-teman oke, boleh, tapi jangan copy paste karena akan percuma sekali teman-teman kalau dari sekarang basicnya tidak dapat. Ini nanti kedepannya akan sulit sekali. Untuk itu saya harapkan teman-teman boleh belajar sama teman, tetapi coba untuk belajar atau mengerjakan sendiri. Ya, karena percuma nanti kalau hanya copy paste saja, ataupun nanti teman-teman copy paste saja, atau teman-teman hanya mencontek dari teman-temannya, itu nggak ada manfaatnya nanti. Ya, jadi lebih baik teman-teman belajar sendiri ataupun bisa belajar dan mengerjakan tugas dengan sendiri. Oke ya, untuk tadi ya keseluruhan tadi yang misalnya dari tugas pertama ini tentang calon menantu. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang berbeda, silahkan. Saya sangat welcome sekali, saya sangat appreciate sekali justru. Ya, dari yang 6 pertanyaan yang saya tanyakan ini ternyata teman-teman kurang banyak nih, harusnya ada 15, silahkan ditambahkan. Ya, berarti nanti kalau 15 nanti keluarannya apa, 14 keluarannya apa, dan seterusnya. Termasuk juga di perakiraan cuaca. Ya, oke, perakiraan cuaca nggak ini nih faktor-faktornya nih, ya. Misalnya faktor kelembaban tanah, ya, misalnya penting gitu ya kelembaban tanah. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Ya, ataupun misalnya bulan hijriahnya misalnya ya, it's okay, nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi teman-teman silakan explore, silakan kembangkan sendiri. Ketika teman-teman membuat tugas ini dengan dengan improvisasi dari teman-teman sendiri, itu justru akan lebih bagus lagi nanti nilainya. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.